Sahabat spiritual jiwa, di antara banyak pertemuan yang terjadi dalam kehidupan, ada sebagian interaksi yang meninggalkan kesan yang tidak selalu mudah dijelaskan. Bukan karena sesuatu yang tampak jelas di permukaan, tetapi karena ada getaran halus yang terasa, sebuah rasa yang muncul tanpa sebab yang pasti, namun cukup kuat untuk dikenali. Ada jiwa-jiwa yang kehadirannya membawa ketenangan, namun dalam waktu yang sama, kehadiran itu juga bisa menghadirkan kegelisahan bagi sebagian orang. Bukan karena niat yang tersembunyi, bukan pula karena sikap yang mengancam, melainkan karena sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak terlihat, namun perlahan terungkap melalui sikap, cara berpikir, dan cara mereka menjalani hidup. Seringkali jiwa seperti ini tidak menyadari sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Mereka berjalan sebagaimana mestinya, menjalani hari dengan kesederhanaan, tanpa keinginan untuk menjadi pusat perhatian. Namun tanpa disadari, ada sesuatu dalam diri mereka yang mulai terlihat oleh orang lain. Bukan dalam bentuk yang mencolok, tetapi dalam bentuk keaslian. Keaslian yang tidak dibuat-buat, kejujuran yang tidak dipaksakan, dan ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar. Dalam dunia yang seringkali dipenuhi oleh kebisingan, kehadiran yang jernih seperti ini bisa terasa asing. Bahkan bagi sebagian orang, ia bisa menimbulkan rasa tidak nyaman bukan karena salah, tetapi karena berbeda. Perbedaan inilah yang terkadang menimbulkan jarak yang tidak terlihat. Ada orang-orang yang merasa lebih berhati-hati ketika berada di dekat jiwa seperti ini. Bukan karena takut dalam arti yang kasar, tetapi karena ada sesuatu yang membuat mereka merasa terlihat, seolah-olah ada bagian dalam diri mereka yang tidak lagi bisa disembunyikan sepenuhnya. Namun penting untuk dipahami bahwa hal ini bukanlah sesuatu yang disengaja. Jiwa yang membawa keaslian tidak berusaha untuk membuka rahasia orang lain. Ia tidak berusaha untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman. Ia hanya hadir sebagaimana adanya. Dan dalam kehadiran itu, ada kejernihan yang secara alami memantulkan apa yang ada di sekitarnya. Seperti cermin yang tenang, ia tidak berbicara, tetapi mampu memperlihatkan. Dan tidak semua orang siap untuk melihat dirinya sendiri. Disinilah sering muncul rasa yang sulit dijelaskan. Rasa yang mungkin tampak seperti ketakutan, namun sebenarnya lebih dekat pada ketidaksiapan. Ketidaksiapan untuk menghadapi sesuatu yang selama ini dihindari. Ketidaksiapan untuk melihat sisi yang selama ini tertutup. Namun bagi jiwa yang berjalan dalam kesadaran, hal ini bukanlah sesuatu yang perlu direspons secara berlebihan. Karena apa yang terjadi bukanlah konflik melainkan proses. Proses di mana kehadiran yang jernih perlahan membuka ruang, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, untuk melihat dengan lebih dalam. Seiring waktu, kebenaran tentang diri seseorang mulai terlihat bukan karena diungkapkan, tetapi karena terpancar, dalam cara berbicara yang tidak berlebihan, dalam sikap yang tidak dibuat-buat, dan dalam ketenangan yang tidak mudah tergoyahkan. Orang-orang mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda, bukan dalam arti lebih tinggi atau lebih rendah, tetapi berbeda dalam cara menjalani hidup, berbeda dalam cara merespons, dan berbeda dalam cara memandang berbagai hal. Namun sekali lagi, perbedaan ini tidak selalu mudah diterima. Bagi sebagian orang ia menjadi inspirasi, bagi sebagian lainnya ia menjadi pertanyaan, dan bagi yang lain, ia mungkin menimbulkan jarak. Semua itu adalah respons yang alami, karena setiap orang memiliki kesiapan yang berbeda dalam memahami apa yang mereka lihat. Jiwa yang mulai menyadari perubahan dalam dirinya, seringkali mengalami fase refleksi yang lebih dalam. Ia mulai melihat kembali perjalanan yang telah dilalui, momen-momen yang membentuknya, dan pengalaman-pengalaman yang mengajarkannya untuk melihat hidup dengan cara yang berbeda. Tidak semua pengalaman itu mudah, ada yang penuh tantangan, ada yang membawa kebingungan, dan ada pula yang menghadirkan kesedihan yang tidak singkat. Namun dari semua itu perlahan terbentuk pemahaman. Pemahaman bahwa setiap pengalaman memiliki perannya sendiri, bahwa setiap fase memiliki maknanya, dan bahwa tidak ada yang benar-benar sia-sia. Tatapan yang semakin jernih membawa seseorang pada kesadaran bahwa hidup tidak selalu tentang apa yang terlihat di luar. Ada lapisan yang lebih dalam, lapisan yang hanya bisa dirasakan ketika seseorang memberi ruang untuk benar-benar hadir. Dalam kehadiran itu, seseorang mulai melihat bahwa tidak semua hal perlu dijelaskan. Ada kebenaran yang tidak membutuhkan kata-kata, ada pemahaman yang tidak perlu dibuktikan, dan ada kedalaman yang tidak harus ditunjukkan. Namun justru dalam kesederhanaan itu, sesuatu yang lebih kuat hadir, sebuah ketenangan yang tidak mudah terganggu, sebuah kejelasan yang tidak mudah kabur, dan sebuah kehadiran yang tidak mudah diabaikan.
Bagi orang lain ini bisa terasa seperti sesuatu yang mengungkap, bukan karena ada niat untuk membuka, tetapi karena kehadiran yang jujur memiliki sifat yang menerangi. Dan ketika sesuatu diterangi, maka yang sebelumnya tersembunyi mulai terlihat. Namun sekali lagi, ini bukan tentang siapa yang benar atau salah. Ini tentang bagaimana setiap jiwa berproses dalam memahami dirinya sendiri. Jiwa yang berjalan dalam kesadaran tidak merasa perlu untuk mengubah orang lain. Ia tidak merasa perlu untuk menunjukkan bahwa dirinya berbeda. Ia hanya menjaga dirinya tetap jernih, tetap tenang, dan tetap selaras dengan nilai yang diyakini. Dan dalam proses itu, ia menjadi seperti titik diam di tengah dinamika, tempat di mana segala sesuatu bisa dilihat dengan lebih jelas. Namun menjadi seperti ini juga membawa tanggung jawab yang halus. Tanggung jawab untuk tidak menggunakan kepekaan sebagai alat untuk menilai. Tanggung jawab untuk tidak membiarkan kejernihan berubah menjadi jarak yang dingin. Dan tanggung jawab untuk tetap menjaga kelembutan dalam setiap langkah. Karena kejelasan tanpa kelembutan bisa terasa tajam. Dan kelembutan tanpa kejelasan bisa terasa rapuh. Keseimbangan antara keduanya menjadi bagian penting dalam perjalanan ini. Seiring waktu, jiwa seperti ini tidak lagi terlalu memikirkan bagaimana ia dilihat oleh orang lain. Ia lebih fokus pada bagaimana ia menjaga kehadirannya tetap jujur. Bagaimana ia menjalani hidup dengan kesadaran. Dan bagaimana ia tetap terbuka tanpa kehilangan batas. Dalam keseimbangan itu, muncul kebebasan yang lebih dalam. Kebebasan untuk tidak selalu dimengerti. Kebebasan untuk tidak selalu diterima. Ini si kebebasan untuk berdiri, meskipun tidak semua orang memahami arah yang diambil. Dan mungkin disinilah letak perubahan yang sebenarnya. Bukan pada bagaimana orang lain melihat, tetapi pada bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri. Dari sana segala sesuatu mulai terasa berbeda. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena cara melihatnya yang telah berubah. Dan dalam perubahan itu, kebenaran tentang diri tidak lagi tersembunyi. Ia tidak perlu diumumkan. Itu cukup hadir. Tenang, jernih, dan perlahan terlihat dengan sendirinya. Sahabat spiritual jiwa, ketika kehadiran yang jernih mulai terasa semakin kuat, ada satu hal yang perlahan menjadi semakin nyata. Bahwa perubahan yang terjadi di dalam diri tidak hanya memengaruhi cara seseorang melihat dunia, tetapi juga bagaimana dunia merespons kehadiran tersebut. Tanpa perlu banyak kata, tanpa perlu penjelasan yang panjang, sesuatu yang halus mulai terbaca. Orang-orang mungkin tidak mampu menguraikannya secara logis, tetapi mereka dapat merasakannya. Ada perbedaan dalam cara berinteraksi, dalam cara menatap, bahkan dalam cara diam. Sebagian merasa nyaman, sebagian lainnya merasa canggung, dan ada pula yang merasa perlu menjaga jarak, meskipun tidak benar-benar memahami alasannya. Fenomena ini tidak muncul karena adanya niat tertentu dari dalam diri jiwa tersebut. Ia muncul sebagai dampak dari keaslian yang semakin utuh. Ketika seseorang tidak lagi menyembunyikan dirinya di balik peran atau pencitraan, maka yang tersisa adalah kehadiran yang jujur. Dan kejujuran seperti ini memiliki sifat yang unik. Ia tidak memaksa, tetapi mengungkap. Ia tidak menekan, tetapi memperlihatkan. Ia tidak mengerahkan, tetapi membuka ruang bagi apa yang sudah ada untuk terlihat dengan lebih jelas. Dalam kondisi seperti ini, interaksi dengan orang lain menjadi lebih sederhana, namun sekaligus lebih dalam. Tidak lagi dipenuhi oleh basa-basi yang berlebihan, tidak lagi digerakkan oleh kebutuhan untuk terlihat sesuai harapan, tetapi lebih mengalir, lebih jujur, dan lebih selaras dengan apa yang benar-benar dirasakan. Namun kejujuran seperti ini tidak selalu mudah diterima, karena tidak semua orang terbiasa dengan ruang yang jernih. Sebagian mungkin lebih nyaman dengan pola yang sudah dikenal, dengan percakapan yang aman, dengan interaksi yang tidak terlalu dalam. Dan ketika dihadapkan pada kehadiran yang membawa keheningan serta kejernihan, muncul rasa yang tidak selalu mudah dijelaskan. Bukan karena ada sesuatu yang salah, tetapi karena ada sesuatu yang berbeda. Dan perbedaan ini seringkali menjadi cermin. Cermin yang tidak berbicara, tetapi memperlihatkan. Cermin yang tidak menilai, tetapi menghadirkan refleksi. Dan dalam refleksi itu, seseorang bisa melihat sisi dirinya yang mungkin selama ini tidak diperhatikan. Bagi yang siap, ini bisa menjadi ruang pembelajaran. Namun bagi yang belum siap, ini bisa terasa seperti tekanan yang tidak nyaman. Disinilah muncul kesan bahwa mereka merasa takut. Namun jika dilihat lebih dalam, rasa itu bukanlah ketakutan dalam arti yang sesungguhnya. Ia lebih dekat pada rasa tidak siap untuk melihat lebih jauh. Rasa tidak siap untuk menghadapi kejujuran yang mungkin belum pernah disentuh sebelumnya. Dan semua itu adalah bagian dari proses yang alami. Jiwa yang berjalan dalam kesadaran
tidak perlu menanggapi hal ini dengan penilaian. Ia perlu merasa lebih dan juga tidak perlu merasa bersalah. Ia hanya perlu tetap menjaga kehadirannya tenang, jernih, dan tidak berlebihan. Seiring waktu, pola-pola ini menjadi semakin jelas. Seseorang mulai melihat bagaimana respon orang lain berubah dalam situasi yang berbeda. Ada yang terbuka, ada yang menutup diri, ada yang mendekat dengan rasa ingin tahu, dan ada yang menjauh tanpa penjelasan. Semua itu tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang harus dikendalikan, melainkan sebagai bagian dari dinamika hubungan yang tidak selalu dapat diatur. Dalam pemahaman ini, seseorang mulai melepaskan kebutuhan untuk selalu dimengerti. Ia tidak lagi merasa perlu menjelaskan dirinya secara terus-menerus, tidak lagi merasa harus memastikan bahwa orang lain memahami setiap niat dan sikapnya, dan tidak lagi merasa terganggu ketika persepsi orang lain tidak sesuai dengan kenyataan yang ia rasakan. Ada kebebasan dalam sikap ini. Kebebasan untuk tetap menjadi diri sendiri tanpa tekanan. Kebebasan untuk hadir tanpa harus membentuk citra tertentu. Dan kebebasan untuk berjalan tanpa harus selalu mencari persetujuan. Namun kebebasan ini bukan berarti tanpa arah. Ia tetap disertai dengan kesadaran. Kesadaran untuk menjaga sikap. Kesadaran untuk tidak melukai. Dan kesadaran untuk tetap menghargai orang lain. Meskipun tidak selalu selaras. Dalam keseimbangan ini, seseorang mulai memahami bahwa kehadiran yang kuat tidak harus keras. Ia bisa tetap lembut, tetap tenang, namun memiliki dampak yang nyata. Dan dampak itu tidak selalu terlihat secara langsung. Ia bisa hadir dalam bentuk perubahan kecil dalam interaksi, dalam cara seseorang merespons, atau dalam keputusan-keputusan yang diambil oleh orang lain setelah sebuah pertemuan. Namun sekali lagi, semua itu bukan sesuatu yang perlu dikejar. Ia hanyalah bagian dari alur yang terjadi secara alami. Di sisi lain, perjalanan ini juga membawa seseorang pada pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri. Ia mulai melihat bahwa kejujuran terhadap diri bukan hanya tentang mengakui kekuatan, tetapi juga tentang menerima keterbatasan, tentang melihat sisi terang tanpa menolak sisi gelap, dan tentang memahami bahwa keduanya adalah bagian dari keutuhan. Dalam proses ini tidak ada lagi usaha untuk menjadi sempurna, yang ada hanyalah usaha untuk menjadi jujur. Dan dari kejujuran itu muncul ketenangan yang lebih stabil. Ketenangan yang tidak bergantung pada kondisi luar, tidak bergantung pada bagaimana orang lain bersikap, dan tidak bergantung pada apakah segala sesuatu berjalan sesuai harapan. Ketenangan ini tidak membuat seseorang menjadi pasif. Ia tetap bergerak, tetap berinteraksi, dan tetap menjalani kehidupan sebagaimana mestinya, namun dengan cara yang berbeda, dengan kesadaran yang lebih dalam, dengan respon yang lebih terukur, dan dengan kehadiran yang lebih utuh. Dalam keadaan seperti ini, seseorang tidak lagi merasa perlu untuk membuktikan siapa dirinya. Ia tidak lagi sibuk menunjukkan nilai, tidak lagi berusaha memperlihatkan kebenaran, dan tidak lagi terjebak dalam kebutuhan untuk diakui. Karena yang ia rasakan sudah cukup, bukan dalam arti puas secara berlebihan, tetapi dalam arti tidak lagi kosong. Dan dari rasa cukup itu, muncul stabilitas yang tidak mudah tergoyahkan. Namun perjalanan ini tetap terbuka. Masih ada ruang untuk belajar. Masih ada ruang untuk memahami. Dan masih ada ruang untuk melihat dari sudut yang berbeda. Tidak ada titik akhir yang pasti. Yang ada hanyalah proses yang terus berjalan. Dan dalam proses itu seseorang tidak lagi terburu-buru untuk sampai. Ia lebih memilih untuk hadir. Hadir dalam setiap langkah. Hadir dalam setiap pertemuan. Dan hadir dalam setiap pengalaman. Tanpa harus selalu mencari makna yang terlalu jauh. Karena seringkali, makna itu sudah ada hanya perlu dirasakan dengan lebih tenang. Tatapan yang berbeda bukan lagi sekadar perubahan, tetapi menjadi bagian dari cara hidup. Cara yang tidak selalu mudah dijelaskan, tetapi terasa nyata dalam keseharian. Dan dalam kehadiran yang seperti ini, segala sesuatu menjadi lebih sederhana. Tidak berarti kehilangan kedalaman, tetapi justru menemukan kedalaman dalam kesederhanaan itu sendiri. Perjalanan terus berlanjut, tanpa perlu tergesa, tanpa perlu dipaksakan, mengalir dengan kesadaran, dan membawa setiap pengalaman sebagai bagian dari pemahaman yang terus berkembang, perlahan namun pasti. Sahabat spiritual jiwa, seiring perjalanan ini semakin dalam, ada satu lapisan pemahaman yang mulai terasa lebih halus namun kuat. Bahwa kehadiran yang jernih tidak hanya memengaruhi hubungan dengan orang lain, tetapi juga membentuk cara seseorang berinteraksi dengan dirinya sendiri secara lebih jujur. Dalam banyak momen yang sunyi, seseorang mulai melihat dirinya tanpa lapisan yang selama ini mungkin tidak disadari. Ia mulai menyadari pola-pola lama cara bereaksi, cara berpikir, bahkan cara menghindar dari hal-hal tertentu.
Namun kali ini semua itu tidak lagi dilihat dengan penolakan, melainkan dengan penerimaan yang tenang. Penerimaan ini bukan berarti membiarkan segalanya tetap sama, tetapi memberi ruang untuk memahami sebelum mengubah. Karena seringkali, sesuatu tidak perlu langsung diperbaiki untuk bisa dipahami. Ia hanya perlu dilihat dengan jernih. Dan dari kejernihan itu, perubahan terjadi dengan cara yang lebih alami, tanpa tekanan, tanpa paksaan, dan tanpa keharusan untuk menjadi sesuatu yang berbeda dalam waktu yang singkat. Dalam proses ini, seseorang mulai merasakan bahwa keheningan menjadi tempat yang aman, bukan lagi sesuatu yang dihindari tetapi sesuatu yang dicari. Karena dalam keheningan itu tidak ada tuntutan, tidak ada penilaian, hanya ada ruang untuk menjadi. Namun keheningan ini tidak selalu berarti tanpa suara. Ia bisa hadir di tengah keramaian, ketika seseorang tetap mampu menjaga ketenangan di dalam dirinya. Ia bisa hadir di tengah aktivitas, ketika seseorang tetap terhubung dengan kesadarannya. Dan ia bisa hadir di tengah interaksi, ketika seseorang tetap jujur tanpa harus kehilangan arah. Dalam kondisi seperti ini, seseorang mulai memahami bahwa ketenangan bukanlah hasil dari keadaan luar, tetapi hasil dari cara ia memandang dan merespons. Dan pemahaman ini membawa perubahan yang lebih dalam. Perubahan yang tidak terlihat secara langsung, tetapi terasa dalam cara menjalani hidup. Dalam keseharian, hal-hal kecil mulai memiliki arti yang berbeda. Sebuah percakapan sederhana bisa menjadi ruang refleksi. Sebuah pertemuan singkat bisa membawa pemahaman baru. Bahkan momen diam pun bisa menjadi pengalaman yang penuh makna. Tidak ada lagi kebutuhan untuk selalu mencari sesuatu yang besar, karena yang sederhana pun sudah cukup untuk dirasakan. Namun yang dibalik semua ini tetap ada dinamika yang berjalan. Ada saat di mana kejernihan terasa kuat, dan ada saat di mana kabut kembali muncul. Ada hari-hari yang terasa ringan, dan ada hari-hari yang membawa kembali pertanyaan lama. Ini bukan sesuatu yang perlu dihindari, melainkan bagian dari alur yang terus bergerak. Karena setiap lapisan yang terbuka, seringkali diikuti oleh lapisan lain yang menunggu untuk dipahami. Dan dalam perjalanan ini, tidak ada yang benar-benar selesai. Semuanya terus berkembang. Dalam konteks hubungan dengan orang lain, seseorang juga mulai melihat dengan lebih jelas bahwa tidak semua jarak berarti kehilangan, dan tidak semua kedekatan berarti keterhubungan yang dalam. Ada hubungan yang tetap terasa dekat meskipun tidak sering bertemu. Ada pula yang terasa jauh meskipun berada di ruang yang sama. Pemahaman ini membuat seseorang tidak lagi bergantung pada bentuk luar dari hubungan. Ia lebih memperhatikan kualitas kehadiran. Bagaimana seseorang hadir ketika bersama, bagaimana percakapan terjadi, dan bagaimana energi yang dirasakan dalam interaksi itu. Ini bukan tentang menilai tetapi tentang menyadari. Dan dari kesadaran itu pilihan-pilihan menjadi lebih jernih. Memilih untuk tetap dekat dengan yang memberi ruang. Memilih untuk menjaga jarak dari yang menguras. Dan memilih untuk tidak memaksakan sesuatu yang tidak lagi selaras. Namun semua itu dilakukan tanpa beban, tanpa rasa bersalah yang berlebihan, dan tanpa kebutuhan untuk menjelaskan secara panjang lebar. Karena pada titik ini seseorang mulai memahami bahwa tidak semua hal perlu dijelaskan untuk bisa dimengerti, dan tidak semua hal perlu dimengerti untuk bisa diterima. Di sisi lain, persepsi orang lain yang mungkin berubah tidak lagi menjadi pusat perhatian. Jika sebelumnya penilaian luar bisa memengaruhi perasaan, kini pengaruh itu mulai berkurang, bukan karena menjadi tidak peduli, tetapi karena ada kejelasan yang lebih dalam tentang siapa diri ini sebenarnya. Dan kejelasan itu tidak mudah digoyahkan oleh pandangan yang datang dari luar. Namun tetap ada ruang untuk mendengar, tetap ada ruang untuk mempertimbangkan, dan tetap ada ruang untuk belajar dari perspektif lain tanpa harus kehilangan pijakan. Dalam kondisi ini seseorang mulai hidup dengan cara yang lebih selaras. Tidak lagi terpecah antara apa yang dirasakan dan apa yang ditampilkan. Tidak lagi terbagi antara apa yang diyakini dan apa yang dilakukan. Ada kesatuan yang perlahan terbentuk. Kesatuan antara pikiran, perasaan, dan tindakan. Dan dari kesatuan itu muncul kekuatan yang tidak perlu dibuktikan. Kekuatan yang tidak mencari pengakuan. Dan kekuatan yang tidak bergantung pada kondisi luar. Namun tetap lembut, tetap terbuka, dan tetap manusiawi. Perjalanan ini tidak menjauhkan seseorang dari kehidupan. Justru membuatnya lebih hadir, lebih sadar dalam menjalani setiap momen. Lebih peka terhadap apa yang terjadi. Dan lebih mampu merasakan tanpa harus terbawa arus. Dalam kehadiran seperti ini, hidup terasa lebih nyata. Bukan karena segala sesuatu menjadi sempurna, tetapi karena segala sesuatu dilihat dengan cara yang lebih jujur. Dan mungkin, disinilah perubahan yang sesungguhnya terjadi. Bukan pada dunia di luar, tetapi pada cara seseorang berhubungan
dengan dirinya sendiri dan dengan kehidupan secara keseluruhan. Tatapan yang berbeda kini bukan hanya tentang melihat, tetapi tentang memahami. Bukan hanya tentang memahami, tetapi tentang menerima. Dan bukan hanya tentang menerima, tetapi tentang menjalani dengan kesadaran yang terus tumbuh. Perjalanan ini tidak membutuhkan kecepatan, tidak membutuhkan pembuktian, dan tidak membutuhkan pengakuan. Ia hanya membutuhkan kehadiran yang sederhana, yang jujur, dan yang terus berjalan, seiring waktu yang mengalir tanpa henti, membawa setiap jiwa pada pemahaman yang mungkin tidak selalu terlihat, tetapi selalu bisa dirasakan. Sahabat spiritual jiwa, pada akhirnya, perjalanan ini membawa seseorang pada pemahaman yang tidak selalu harus dijelaskan, tetapi cukup dirasakan dalam keheningan yang semakin akrab. Tidak ada lagi dorongan untuk memastikan bahwa segala sesuatu harus dipahami sepenuhnya, karena ada ketenangan yang hadir. Justru ketika seseorang membiarkan sebagian hal tetap menjadi misteri yang berjalan, berdampingan dengan kesadaran, kehidupan terus bergerak dengan segala dinamika yang menyertainya. Akan selalu ada pertemuan yang memberi warna, peristiwa yang menghadirkan pelajaran, dan momen-momen yang menguji ketenangan yang telah dibangun. Namun di tengah semua itu, ada ruang yang bisa tetap dijaga, ruang untuk kembali pada diri sendiri, tanpa tergesa, tanpa tekanan. Dalam ruang itu, seseorang tidak lagi sibuk mencari makna di luar, tetapi mulai merasakan bahwa makna seringkali hadir dalam cara ia menjalani. Setiap hari, dalam langkah yang sederhana, dalam kata-kata yang terjaga, dan dalam sikap yang tidak berlebihan. Tidak semua hari akan terasa ringan, dan tidak semua perjalanan akan berjalan sesuai harapan. Namun di sanalah letak kedalaman itu terbentuk, bukan dari kemudahan semata, tetapi dari kemampuan untuk tetap melangkah dengan kesadaran, bahkan ketika keadaan tidak sepenuhnya jelas. Ada ketenangan dalam menerima bahwa tidak semua hal harus dikuasai, dan tidak semua arah harus dipastikan, bahwa dalam ketidakpastian pun, seseorang masih bisa berjalan dengan kepercayaan yang tenang bukan pada hasil, tetapi pada proses yang dijalani dengan jujur. Tatapan yang telah berubah tidak lagi hanya menjadi cara melihat dunia, tetapi menjadi cerminan dari cara memahami kehidupan. Lebih lembut dalam menilai, lebih bijak dalam merespons, dan lebih lapang dalam menerima segala yang datang dan pergi. Dan mungkin, yang paling berharga bukanlah seberapa banyak yang telah dipahami, tetapi seberapa dalam seseorang mampu tetap hadir dalam setiap langkahnya, menjaga ketenangan di tengah kesibukan, menjaga kejernihan di tengah berbagai suara, dan menjaga semangat, meskipun tidak semua berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena setiap hari tetap membawa kesempatan untuk memperbaiki cara melihat, kesempatan untuk memperhalus cara merasakan, dan kesempatan untuk menjalani hidup dengan lebih sadar, tanpa harus terburu-buru menjadi sesuatu yang berbeda. Semoga setiap langkah yang dijalani tetap menemukan arah yang baik, meskipun tidak selalu terlihat dengan jelas. Semoga setiap proses yang dilalui tetap memberi kekuatan, meskipun tidak selalu terasa mudah. Dan semoga semangat untuk terus melangkah tetap hidup, dalam bentuk yang sederhana namun tulus. Semoga hati tetap tenang dalam menghadapi perubahan, dan pikiran tetap jernih dalam menentukan arah. Semoga setiap jiwa diberi ruang untuk bertumbuh dengan caranya sendiri, tanpa harus dibandingkan, tanpa harus dipaksakan. Doa yang tenang teriring. Semoga setiap langkah dipenuhi dengan kedamaian, setiap perjalanan membawa pemahaman, dan setiap hari menghadirkan kekuatan yang cukup untuk dijalani. Dengan penuh kesadaran, sahabat jiwa, saya akan kembali mengulangi lagi dari awal kata-kata ini, agar semakin meresap dan semakin memahami semua materi ini. Sahabat spiritual jiwa, di antara banyak pertemuan yang terjadi dalam kehidupan, ada sebagian interaksi yang meninggalkan kesan yang tidak selalu mudah dijelaskan. Bukan karena sesuatu yang tampak jelas di permukaan, tetapi karena ada getaran halus yang terasa, sebuah rasa yang muncul tanpa sebab yang pasti, namun cukup kuat untuk dikenali. Ada jiwa-jiwa yang kehadirannya membawa ketenangan, namun dalam waktu yang sama, kehadiran itu juga bisa menghadirkan kegelisahan bagi sebagian orang. Bukan karena niat yang tersembunyi, bukan pula karena sikap yang mengancam, melainkan karena sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak terlihat, namun perlahan terungkap melalui sikap, cara berpikir, dan cara mereka menjalani hidup. Seringkali jiwa seperti ini tidak menyadari sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Mereka berjalan sebagaimana mestinya, menjalani hari dengan kesederhanaan, tanpa keinginan untuk menjadi pusat perhatian. Namun tanpa disadari, ada sesuatu dalam diri mereka yang mulai terlihat oleh orang lain.
Bukan dalam bentuk yang mencolok, tetapi dalam bentuk keaslian. Keaslian yang tidak dibuat-buat, kejujuran yang tidak dipaksakan, dan ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar. Dalam dunia yang seringkali dipenuhi oleh kebisingan, kehadiran yang jernih seperti ini bisa terasa asing. Bahkan bagi sebagian orang, ia bisa menimbulkan rasa tidak nyaman bukan karena salah, tetapi karena berbeda. Perbedaan inilah yang terkadang menimbulkan jarak yang tidak terlihat. Saya akan kembali mengulangi lagi dari awal kata-kata ini, merasa lebih berhati-hati semakin meresap ketika berada di dekat jiwa seperti ini. Bukan karena takut dalam arti yang kasar, ada momen dalam kehidupan karena ada sesuatu yang membuat mereka merasa terlihat, namun seolah-olah ada bagian dalam diri. Bukan mereka yang tidak lagi bisa disembunyikan sepenuhnya, melainkan dalam hal-hal yang tampak sederhana. Hal ini bukanlah sesuatu yang merasakan. Jiwa yang membawa keaslian tidak berusaha untuk membuka rahasia orang lain. Seringkali tidak berusaha untuk membuat orang lain secara tidak nyaman. Namun terasa dalam kedalaman yang sulit dijelaskan. Dan bagian jiwa berjalan itu, ada kejernihan yang secara alami, benar-benar memahami apa yang ada di sekitarnya. Mereka hanya merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak berbicara, dunia yang mampu memperlihatkan yang sama, dan tidak semua orang siap untuk melihat dirinya sendiri. Di sini sering muncul rasa yang sulit dijelaskan. Tatapan mereka rasa yang mungkin tampak bukan sekadar perubahan fisik, namun bukan pula sesuatu yang dapat diukur secara kasat mata. Ketidaksiapan, tetapi ada kedalaman baru yang hadir selama ini dihindari. Ada keheningan yang lebih luas di balik pandangan sisi yang selama ini, dan ada kesadaran yang perlahan bagi jiwa yang berjalan cara mereka berinteraksi. Hal ini bukanlah sesuatu yang perlu direspons. Orang lain secara tidak langsung menyadari apa yang terjadi bukanlah konflik, namun bagi mereka yang cukup peka, proses di mana sesuatu yang terasa berbeda perlahan membuka aura ketenangan, baik untuk diri sendiri, sebuah kehadiran yang tidak lagi terburu-buru untuk melihat, dan sebuah cara memandang yang tidak lagi sekadar melihat kebenaran tentang diri seseorang seperti ini seringkali memunculkan rasa terpesona, tetapi karena bukan karena sesuatu yang dibuat-buat, tetapi karena keaslian dalam sikap yang tidak dibuat-buat. Dalam ketenangan yang tidak mudah tergoyahkan, namun justru dalam menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda, yang sulit bukan dalam arti lebih tinggi, namun perubahan rendah, bukanlah sesuatu yang berbeda dalam cara menjalani hidup. Ia tumbuh berbeda dalam cara merespons, dari berbagai pengalaman cara memandang cara seseorang melihat. Namun sekali lagi, perbedaan momen-momen refleksi yang mungkin tidak selalu bagi sebagian orang, dan dari perjalanan batin yang tidak selalu mudah untuk dijalani. Jadi pertanyaan, di balik tatapan yang bagi yang lain, ada cerita yang tidak selalu diungkapkan. Semua itu adalah proses memahami yang tidak karena setiap orang memiliki, dan ada perjalanan yang seringkali hanya bisa dirasakan oleh yang mereka lihat. Sebagian dari perubahan menyadari perubahan dalam dirinya, mengajarkan tentang kehilangan, fase refleksi yang lebih dalam arti fisik. Ia mulai melihat kembali perjalanan yang telah dilalui, momen-momen yang membentuk, atau bahkan kehilangan makna yang sebelumnya mengajarkannya pasti. Untuk melihat dari kehilangan cara yang berbeda. Ruang untuk pengalaman itu mudah, ruang yang penuh mempertanyakan, dan ruang untuk memahami bahwa tidak ada semua yang menghadirkan kesedihan yang tidak singkat, semua yang hadir. Namun dari semua itu perlahan dalam ruang itulah kesadaran pemahaman bahwa setiap seseorang mulai memiliki perannya sendiri selalu, bahwa setiap fase memiliki maknanya, dan bahwa tidak ada yang benar-benar sia-sia, dan bahwa tidak semua yang semakin jernih membawa benar-benar memiliki kesadaran bahwa hidup tatapan yang dulu mungkin penuh dengan keinginan untuk mencapai adalah yang lebih dalam, menjadi tatapan yang lebih tenang yang hanya bisa dirasakan mencari validasi di luar, memberi tetapi mulai menemukan ketenangan dari dalam. Dalam perubahan ini juga memengaruhi cara melihat orang memahami orang lain perlu dijelaskan. Jika sebelumnya ada penilaian yang tidak membutuhkan kata-kata, kini muncul pemahaman yang tidak beruang untuk memahami, dan ada kedalaman yang tidak harus ditunjukkan. Namun justru dalam kesederhanaan itu, tanpa harus terburu-buru, sesuatu yang lebih kuat hadir. Empati tumbuh, ketenangan yang tidak mudah terganggu, kepedulian hadir namun tidak mengorbankan mudah kabur, dan hubungan kehadiran yang tidak menjadi lebih jujur. Bagi orang lain tidak lagi dibangun seperti sesuatu yang terungkap, tetapi bukan karena ada niat untuk hadir dengan apa adanya, tetapi karena kehadiran yang jujur memiliki sifat yang menerangi. Ada fase di mana sesuatu diterangi, maka yang sebelumnya tersembunyi mulai disengaja. Namun sekali lagi perbedaan cara siapa yang benar atau salah. Hal-hal ini tentang bagaimana setiap jiwa berproses dalam memahami dirinya sendiri. Percakapan yang jiwa yang berjalan dalam kesadaran tidak merasa perlu untuk mengubah orang lain. Ia tidak merasa perlu untuk menunjukkan bahwa dirinya berbeda. Ia hanya menjaga dirinya tetap jernih. Seseorang mulai belajar untuk menerima bahwa tidak semua hal akan tetap sama. Dan dalam proses kehilangan menjadi seperti titik diam di tengah sebagai bagian dari proses di mana segala sesuatu perubahan dalam diri seringkali membawa perubahan menjadi seperti ini juga membawa karena ada yang salah halus. Tanggung jawab setiap orang menggunakan dalam mereka sebagai alat untuk menilai. Di tengah perubahan tanggung jawab untuk tidak membiarkan kejernihan berubah menjadi jarak bagaimana tetap terbuka, dan tanggung jawab untuk kehilangan menjaga kelembutan bagaimana tetap setiap langkah.
Karena tanpa kejelasan mengorbankan tanpa keaslian. kelembutan bisa Dan terasa bagaimana tajam, tetap berjalan dan kelembutan tanpa harus harus memaksakan memaksakan diri diri untuk untuk kembali pada keseimbangan antara keduanya menjadi bagian penting dalam perjalanan ini. Seiring waktu, pada kesadaran jiwa seperti ini tidak lagi terlalu memikirkan bagaimana ia dilihat oleh orang lain. Ia lebih fokus pada bagaimana ia menjaga kehadiran dan apa yang sebaiknya dilepaskan. Bagaimana ia menjalani hidup dengan kesadaran tidak membuat bagaimana ia tetap terbuka tanpa justru sebaliknya ada keluasan dalam keseimbangan itu. Kemampuan untuk muncul kebebasan yang lebih dalam, kemampuan untuk beradaptasi tanpa tidak selalu dimengerti. Kebebasan untuk tidak tenang diterima, meskipun keadaan tidak selalu pasti. Kepribadian yang tidak semua orang memahami arah yang diambil, dan melainkan dari sinilah letak perubahan yang sebenarnya melihat diri apa bukan adanya. Pada bagaimana kejujuran untuk mengakui kelemahan tanpa merasa seseorang melihat kejujuran untuk menerima kekuatan segala sesuatu mulai terasa berbeda. Dari kejujuran itulah bukan muncul keaslian berubah. Dan keaslian ini yang seringkali membuat orang lain merasa terpesona. Dan dalam perubahan karena sesuatu yang luar biasa tentang diri tidak lagi sesuatu yang jarang. Kehadiran yang tidak dibuat-buat. Itu cukup yang tidak dipaksakan. Dan cara hidup yang tidak bergantung pada penilaian sendirinya. Namun penting untuk spiritual jiwa. Ketika kehadiran yang jernih mulai terasa semakin hanyalah dampak dari proses yang dijalani dengan kesadaran nyata. Ketika seseorang perubahan yang terjadi terlihat menarik, diri tidak hanya memengaruhi cara seseorang. Melihat seseorang berhenti mencari juga bagaimana dunia justru disitulah penghargaan datang dengan sendirinya. Tanpa perlu banyak kata, jiwa yang telah melalui proses ini tidak lagi terlalu halus pada hal tersebut. Orang-orang tidak lagi menjadikan penilaian orang lain sebagai ukuran, tetapi mereka dapat bergantung pada respons. Ada perbedaan dalam cara berinteraksi karena ia mulai menemukan sesuatu yang lebih stabil. Diam. Sebagian merasa nyaman dalam, sebagian lain yang merasa canggung hanya tentang bagaimana yang merasa perlu menjaga jarak, tetapi juga tentang bagaimana tidak melihat diri sendiri alasan dari pandangan fenomena ini tidak muncul karena adanya pandangan yang lebih menerima diri jiwa tersebut dari cara melihat yang muncul sebagai dampak dari keaslian yang cara melihat yang lebih bijak. Ketika seseorang ini tidak lagi mengabaikan kekurangan peran atau pencitraannya dengan cara yang tersisa adalah kehadiran yang menghakimi, tetapi kejujuran seperti ini memiliki sifat yang unik. Seseorang mulai berdamai dengan dirinya sambil mengungkap. Ia tidak lagi berusaha menjadi versi memperlihatkan, hanya untuk tidak memenuhi ekspektasi, tetapi membuka tidak lagi bagi apa yang sudah ada dirinya yang dianggap tidak sesuai. Dan ia tidak lagi merasa harus selalu sempurna. Interaksi dengan orang lain mulai memahami bahwa keutuhan tidak datang namun sekaligus lebih dalam, tetapi tidak lagi dipenuhi oleh basa-basi yang terhadap segala yang ada, tidak lagi digerakkan oleh kebutuhan untuk terlihat sesuai dan dalam penerimaan itu tetapi lebih mengalir, lebih kebebasan untuk menjadi selaras dengan apa yang benar-benar dirasakan dengan ritme yang sesuai. Kejujuran seperti ini kebebasan selalu tidak lagi terjebak karena tidak semua orang terbiasa dengan ruang yang jernih ini mungkin tidak selalu terlihat oleh semua orang yang sudah dikenal. Namun bagi mereka yang merasakannya ia sangat dengan interaksi yang tidak terlalu dalam yang lebih tenang. Dan ketika dihadapkan pada yang tidak lagi membawa keheningan dan dalam tatapan yang tidak lagi hanya melihat tidak selalu mudah memahami. Mungkin karena ada sesuatu yang ada satu hal yang perlahan menjadi jelas yang berbeda, bahwa perubahan terbesar ini sering kali menjadi dari luar. Cermin yang tidak kali dimulai dari dalam, tetapi dari cara seseorang melihat, cermin yang tidak menilai tetapi menghadirkan refleksi. Dan ketika perubahan itu terjadi, seseorang bisa melihat sisi dirinya yang berbeda selama ini bukan karena dunia berubah, tetapi karena cara melihatnya yang pembelajaran. Dan namun bagi yang belum siap, perjalanan yang lebih dalam mulai seperti tekanan yang tidak nyaman dan penuh makna. Disinilah muncul kesan bahwa mereka merasa takut. Perubahan dalam cara memandang tidak hanya memengaruhi rasa itu bukanlah ketakutan, tetapi juga bagaimana seseorang merespons setiap pengalaman yang hadir, siap untuk melihat lebih jauh, melewati proses panjang, siap untuk tidak lagi sekadar menerima gambar yang luar, melainkan mulai menangkap makna yang lebih halus. Dan semua itu adalah yang seringkali tersembunyi di balik hal-hal jiwa yang berjalan dalam fase ini. Seseorang mulai merasakan bahwa dengan penilaian, tidak perlu merasa lebih dan juga tidak perlu merasa bersalah. Ia hanya perlu tetap menjaga kehadiran yang dipaksakan, jernih dan seolah-olah waktu memberi ruang lebih luas pola-pola untuk merasakan setiap detik. Seseorang mulai melihat bagaimana respon hal-hal yang lain terasa dalam situasi yang berbeda. Ada yang terasa dan lebih bermakna. Ada yang menutup diri. Cara seseorang yang mendengar orang lain rasa ingin berubah. Dan ia tidak lagi hanya melihat perilaku, semua itu mulai lagi dianggap sebagai sesuatu yang harus dikendalikan. Tidak lagi cepat sebagai bagian dari dinamika hubungan ruang tidak selalu dari berbagai sudut. Dalam pemahaman ini, untuk seseorang mulai melepaskan kebutuhan untuk selalu dimengerti. Ada kemampuan untuk tidak lagi merasa perlu menjelaskan kehilangan secara terus-menerus. Namun tidak lagi merasa harus memastikan bahwa orang seseorang selalu berada dalam posisi yang mudah. Dan tidak lagi merasa melihat terlalu dalam ketika persepsi orang lain tidak sesuai.
Dengan Karena kenyataan ketika yang seseorang mulai peka ada terhadap kebebasan banyak dalam hal, sikap ini, ia juga mulai kebebasan merasakan untuk hal-hal tetap yang menjadi sebelumnya diri tidak sendiri tanpa tanpa tekanan. tekanan, Emosi kebebasan orang untuk lain, hadir dinamika tanpa harus lingkungan, membentuk citra bahkan tertentu, perubahan kecil dalam dan suasana, kebebasan untuk semua berjalan menjadi tanpa lebih harus terasa. selalu mencari Disinilah persetujuan. seseorang mulai Namun belajar kebebasan tentang ini batas bukan yang berarti berarti tanpa halus. arah. Batas Ia yang tetap tidak selalu disertai terlihat, dengan tetapi kesadaran, sangat penting kesadaran untuk untuk dijaga. menjaga sikap, Batas antara kesadaran memahami untuk dan tidak menyerap melukai, terlalu banyak, dan batas kesadaran antara untuk peduli peduli dan menghargai menghargai orang diri, lain, dan batas meskipun antara tidak hadir untuk selalu orang lain. selaras. Dalam Dalam keseimbangan menjaga ini, ruang pribadi, seseorang proses mulai ini tidak memahami selalu bahwa berjalan kehadiran dengan yang kuat mudah, tidak harus karena keras. seringkali Ia bisa tidak ada tetap panduan membuat yang tetap pasti. tenang. Seseorang Namun mulai memiliki memiliki dampak pengalaman yang nyata, melalui dan kesalahan, kesalahan itu tidak selalu melalui terlihat momen di secara mana ia langsung. mungkin terlalu Ia bisa memberi, hadir dalam bentuk lalu perubahan menyadari kecil bahwa dalam ia perlu interaksi, kembali pada dalam dirinya cara sendiri. seseorang merespons, Namun justru dari atau proses dalam itulah keputusan-keputusan muncul yang keseimbangan diambil oleh yang lebih orang matang. lain Keseimbangan setelah yang sebuah tidak kaku pertemuan. tetapi lentur. Namun sekali lagi, yang semua mampu itu bukan menyesuaikan sesuatu yang diri perlu tanpa dikejar. kehilangan inti. Ia hanyalah bagian dan dari yang tetap alur yang terjaga terjadi meskipun secara keadaan alami. di luar berubah. Di sisi lain, Tatapan perjalanan yang ini berbeda juga juga membawa seseorang perubahan pada dalam pemahaman cara yang lebih seseorang dalam melihat tentang tantangan. dirinya sendiri. Jika Ia sebelum mulai melihat melihat tantangan, bahwa kejujuran mungkin terhadap dianggap sebagai diri sesuatu bukan hanya tentang yang harus mengakui dihindari kekuatan, atau dilawan, tetapi juga kini tentang ia mulai menerima dilihat keterbatasan, sebagai bagian tentang dari alur melihat yang sisi membawa terang pembelajaran tanpa menolak sisi bukan gelap. berarti semua dan menjadi tentang mudah, tetapi memahami ada bahwa perubahan keduanya dalam adalah cara bagian menyikapinya. dari keutuhan. Ada ketenangan Dalam yang proses perlahan ini tumbuh, tidak ada lagi usaha bahkan untuk di tengah menjadi sempurna. situasi yang tidak Yang pasti. ada hanyalah usaha Seseorang untuk tidak menjadi lagi jujur, bereaksi secara dan dari berlebihan kejujuran terhadap itu hal-hal muncul yang ketenangan datang. yang lebih Ia stabil. memberi ruang Ketenangan untuk yang memahami tidak sebelum bergantung pada merespons. kondisi luar, Tidak bergantung menarik pada respon. bagaimana orang Dan lain ia tidak bersikap, lagi merasa harus dan selalu tidak bergantung mengendalikan pada segalanya. apakah segala sesuatu Dalam ruang jeda berjalan ini, sesuai harapan. muncul kejernihan. Ketenangan ini tidak Kejernihan membuat untuk seseorang melihat menjadi apa yang pasif. benar-benar Ia penting. tetap bergerak, Kejernihan untuk tetap membedakan berinteraksi, mana yang perlu dan tetap ditanggapi, menjalani kehidupan dan mana yang sebagaimana bisa mestinya. dilepaskan. Namun Dan dengan cara yang kejernihan berbeda, untuk tetap dengan berjalan kesadaran yang tanpa lebih harus dalam, terbebani oleh dengan hal-hal respon yang yang tidak lebih lagi terukur. relevan. Namun Dan perubahan ini kehadiran juga yang membawa lebih utuh. konsekuensi dalam Dalam relasi keadaan sosial. seperti ini, Tidak semua seseorang orang akan tidak lagi memahami merasa perubahan perlu yang untuk membuktikan membuktikan siapa sebagian dirinya. mungkin merasa Ia tidak bahwa lagi seseorang sibuk menjadi menunjukkan lebih nilai, tidak lebih lagi tertutup, berusaha memperlihatkan atau bahkan kebenaran, lebih jauh, dan tidak padahal lagi yang terjebak terjadi dalam bukanlah kebutuhan penarikan untuk diri, diakui, melainkan karena yang ia penyesuaian rasakan sudah cukup. penyesuaian Bukan terhadap dalam apa yang arti dirasa puas secara secara berlebihan, penyesuaian tetapi terhadap dalam kebutuhan arti batin batin yang kosong. mulai lebih jelas. Dan dari rasa Dan cukup penyesuaian itu, terhadap cara muncul hidup stabilitas yang tidak lagi mudah ingin terpenuhi dipenuhi oleh namun hal-hal yang tidak perjalanan ini bermakna. tetap terbuka. Dalam situasi seperti Masih ada ini, ruang untuk belajar. seseorang mulai belajar Masih ada untuk ruang menerima untuk bahwa memahami. tidak, dan Masih masih ada ada ruang ruang untuk harus dipertahankan dari dipertahankan. sudut yang Dalam berbeda. bentuk yang Tidak sama. ada titik akhir Ada yang yang tetap pasti. dekat, ada Yang yang ada berubah, hanyalah proses dan yang ada terus pula yang berjalan. perlahan menjadi Dan kenangan. dalam proses itu, Semua itu seseorang tidak tidak harus lagi dilihat terburu-buru sebagai untuk kehilangan, sampai. melainkan Ia lebih sebagai memilih bagian untuk dari perjalanan yang terus hadir dalam bergerak. setiap langkah. Tatapan yang telah Hadir dalam setiap berubah pertemuan. juga membawa seseorang hadir pada dalam setiap kesadaran pengalaman yang lebih dalam tanpa tanpa waktu. harus selalu Ia mencari mulai makna melihat yang bahwa terlalu waktu jauh, bukan hanya karena tentang seberapa seringkali cepat makna sesuatu itu sudah terjadi, ada, hanya perlu tetapi dirasakan tentang dengan bagaimana lebih tenang. setiap momen Tatapan dijalani, yang berbeda bahwa bukan lagi kehadiran sekadar perubahan dalam satu tetapi detik menjadi bisa lebih bagian dari bermakna cara hidup daripada cara banyak yang hal tidak yang selalu dilewati mudah tanpa dijelaskan. kesadaran. Dalam Tetapi kesadaran terasa ini nyata muncul dalam keinginan keseharian untuk hidup dan dengan dalam lebih kehadiran utuh. yang seperti Bukan dalam ini. arti melakukan Segala lebih banyak, sesuatu menjadi tetapi lebih dalam sederhana. arti merasakan Tidak lebih berarti dalam, kehilangan mengalami pengalaman, tanpa terburu-buru, tetapi justru dan menemukan hadir tanpa kedalaman harus selalu dalam memikirkan kesederhanaan langkah itu berikutnya. sendiri. Perjalanan Namun hidup hidup tetap berlanjut menghadirkan dinamika. tanpa perlu tergesa, Tidak semua hari tanpa akan perlu terasa dipaksakan. selaras. Ada hari-hari di mana kesadaran pikiran kembali dan ramai, membawa ada setiap saat-saat pengalaman di mana sebagai perasaan bagian menjadi dari tidak pemahaman menentu, yang terus berkembang. dan ada momen perlahan Perlahan arah namun pasti. terasa kembali kabur. Sahabat spiritual jiwa, Ini bukan kemunduran, seiring perjalanan melainkan ini bagian semakin dari dalam, ritme yang alami. ada satu lapisan Karena setiap pemahaman yang perubahan mulai yang terasa mendalam lebih tidak halus selalu selalu berjalan lurus. bahwa Kehadiran kehadiran yang yang gelombang gelombang tidak hanya mempengaruhi mempengaruhi hubungan hubungan dengan orang namun lain, tetap membawa tetapi juga seseorang pada membentuk pemahaman cara yang lebih luas. seseorang berinteraksi Dalam dengan fase dirinya Nasmuddin, sendiri. seseorang Secara belajar lebih jujur untuk tidak terlalu dalam keras banyak pada momen dirinya yang sunyi. sendiri. Seseorang tidak mulai lagi melihat menuntut untuk dirinya selalu tanpa tenang, lapisan yang tidak selama lagi mengharuskan ini diri mungkin untuk tidak selalu disadari. memahami. Ia mulai dan menyadari tidak lagi pola-pola merasa lama gagal cara ketika bereaksi, mengalami cara kebingungan. berpikir, karena ia bahkan mulai cara memahami menghindar bahwa dari proses hal-hal ini tertentu. tidak
tidak memiliki standar yang tetap. Semua itu tidak lagi dilihat dengan jalannya sendiri, melainkan yang berbeda juga memengaruhi cara seseorang bukan berarti membiarkan segalanya. Jika sebelumnya masa depan tetapi memberi ruang untuk rencana yang harus dicapai, karena sering ia lebih dilihat sebagai ruang yang tidak perlu langsung sebuah kemungkinan yang tidak harus dikendalikan. Ia hanya perlu dilihat dengan ada kepercayaan yang perlahan dari kejernihan itu, bukan pada perubahan terjadi dengan cara yang lebih alami, proses yang dijalani tanpa tekanan, kepercayaan bahwa selama seseorang tetap sadar dalam untuk menjadi sesuatu yang berbeda dalam waktu yang singkat. Dalam proses ini tidak seseorang mulai merasakan bahwa keheningan menjadi tempat yang aman, berusaha, bukan lagi sesuatu yang dihindari, tetapi sesuatu yang dicari. Karena dalam keheningan itu tidak ada tuntutan, kebutuhan untuk selalu memastikan segalanya berjalan sesuai rencana.
Dalam cara hidup ini seperti tidak ini selalu muncul berarti kebebasan yang suara. lebih luas. Ia bisa hadir di Kebebasan tengah untuk keramaian, ketika kebebasan seseorang untuk tetap berubah, mampu dan menjaga kebebasan ketenangan untuk di tidak dalam selalu dirinya terikat pada pola Ia yang bisa sama. hadir di tengah Namun aktivitas, kebebasan ini ketika juga seseorang disertai tetap dengan terhubung terhubung dengan dengan kesadarannya, tanggung jawab untuk dan ia tetap bisa jujur hadir di pada tengah diri interaksi, sendiri, untuk ketika tidak seseorang mengabaikan tetap apa jujur yang tanpa dirasakan, harus dan kehilangan untuk arah. tidak kembali Dalam pada kondisi kebiasaan seperti yang ini, telah disadari. seseorang mulai Tidak lagi memahami selari bahwa ketenangan seiring bukanlah waktu, hasil dari keadaan luar, kepribadian yang telah tetapi melalui hasil proses dari ini cara mulai ia terasa merasa lebih dan utuh. merespons. Bukan Dan karena pemahaman semua ini telah membawa sempurna, perubahan yang tetapi lebih karena dalam. semua telah Perubahan diterima yang sebagai tidak terlihat bagian secara dari diri. langsung, Tidak ada tetapi lagi terasa penolakan dalam dalam cara berlebihan. menjalani hidup. Tidak ada Dalam lagi berusaha kesadaran untuk menjadi hal-hal sesuatu kecil yang mulai bukan memiliki dirinya. arti yang Yang berbeda. ada hanyalah Sebuah kehadiran percakapan yang lebih sederhana jujur, bisa menjadi dan ruang dari refleksi. kejujuran itu Sebuah muncul daya pertemuan tarik singkat yang tidak bisa membawa dibuat-buat. pemahaman baru. Bukan karena Bahkan ingin momen menarik diam pun perhatian, bisa menjadi tetapi pengalaman karena yang penuh keaslian makna. itu sendiri Tidak memiliki ada lagi kekuatannya. kebutuhan untuk selalu Orang mencari lain mungkin sesuatu tidak yang selalu besar, bisa menjelaskan karena yang apa yang sederhana mereka pun sudah rasakan, cukup untuk tetapi mereka dirasakan. dapat merasakan Namun yang ketenangan dibalik yang semua ini terpancar. tetap ada Namun dinamika sekali yang lagi berjalan. hal ini bukan Ada saat tujuan. di mana Ia kejernihan hanyalah terasa bagian kuat, dari dampak dan yang ada muncul saat di secara mana alami. kabut kembali muncul. Jiwa yang telah Ada melalui hari-hari yang perjalanan terasa ini tidak ringan, lagi mengejar dan untuk ada terlihat hari-hari yang menarik. membawa Ia kembali lebih pertanyaan fokus lama. pada bagaimana Ini bukan tetap sesuatu selaras yang perlu dengan dihindari diri sendiri, melainkan bagaimana bagian dari tetap alur yang menjaga terus keseimbangan. berkembang. Karena Dan bagaimana setiap tetap lapisan yang hadir dengan terbuka kesadaran seringkali dalam diikuti oleh kehadiran itu lapisan hidup lain terasa yang berbeda, menunggu untuk dipahami. lebih tenang namun Dan tidak dalam kosong. perjalanan Lebih ini, sederhana, tidak ada namun yang tidak benar-benar kehilangan selesai. makna. Dan Semuanya lebih terus dalam, berkembang. meskipun Dalam tidak konteks selalu hubungan dapat dengan orang dijelaskan, lain, seseorang tatapan yang juga berubah mulai bukan melihat dengan akhir lebih dari jelas bahwa perjalanan. tidak. Ia Semua justru jarak menjadi berarti awal dari kehilangan, pemahaman yang dan terus tidak berkembang. semua kedekatan Karena berarti setiap lapisan keterhubungan yang yang terbuka dalam. akan Ada membawa hubungan pada yang lapisan tetap terasa terikutnya. dekat meskipun Setiap tidak kesadaran sering yang bertemu. muncul akan Ada membuka pula yang ruang terasa untuk jauh kesadaran meskipun yang berada lebih di dalam. ruang yang sama. Dan dalam alur yang Pemahaman terus ini berjalan membuat seseorang tidak lagi seseorang tidak bergantung lagi pada bentuk terburu-buru luar dari untuk hubungan. sampai. Ia Ia lebih memilih memperhatikan untuk kualitas berjalan kehadiran. dengan Bagaimana tenang, seseorang dengan hadir sadar, ketika bersama, dan dengan bagaimana kepekaan yang terus percakapan tumbuh, terjadi, mengikuti dan irama bagaimana kehidupan energi yang yang tidak dirasakan selalu dalam terlihat, interaksi itu. namun Ini selalu bukan terasa. tentang menilai Sahabat tetapi spiritual tentang jiwa. menyadari. Dalam Dan dari kelanjutan kesadaran perjalanan itu, ini, pilihan-pilihan ada menjadi satu lebih hal yang jernih. semakin terasa Memilih halus namun untuk tetap mendalam, dekat dengan yang bahwa memberi perubahan ruang pada tatapan memilih bukan hanya untuk menjaga mengubah jarak cara dari seseorang orang melihat dunia, dan memilih tetapi untuk juga tidak memaksakan memaksakan sesuatu sesuatu yang yang tidak lagi merespons selaras. kehadiran dirinya. Namun semua Bukan itu dalam arti dilakukan dunia tanpa benar-benar beban, berubah, tanpa rasa melainkan bersalah karena yang energi berlebihan, kehadiran dan yang tanpa dibawa kini kebutuhan berbeda, untuk menjelaskan lebih secara tenang, panjang lebih lebar. jernih, Karena pada dan titik lebih ini utuh, seseorang mulai tanpa memahami disadari bahwa orang-orang tidak di semua sekitar hal mulai perlu merasakan sesuatu dijelaskan yang sulit untuk bisa dijelaskan. dimengerti. Bukan Dan karena tidak ada semua usaha hal perlu untuk dimengerti dipengaruhi, untuk bisa diterima, tetapi karena di kehadiran sisi yang lain, tulus memiliki persepsi daya yang orang alami. lain yang mungkin Cara berubah, berbicara yang lebih tidak tenang, lagi menjadi pusat cara mendengar perhatian yang lebih utuh, jika sebelumnya dan cara penilaian luar menatap bisa yang tidak mempengaruhi lagi perasaan. terburu-buru. Kini Semua itu pengaruh itu membentuk mulai kesan berkurang, yang tidak bisa bukan dibuat karena kuat. menjadi tidak Namun peduli, jiwa yang berada tetapi dalam karena fase ada ini kejelasan tidak yang lebih lagi dalam terlalu tentang siapa memperhatikan diri ini bagaimana ia sebenarnya. dipersepsikan. Dan kejelasan Ia tidak itu sibuk tidak membaca mudah reaksi orang digoyahkan lain oleh untuk pandangan menentukan yang datang nilainya. dari luar. Ia tidak Namun lagi tetap ada menggantungkan ruang untuk perasaannya pada mendengar, penerimaan tetap atau ada ruang penolakan. untuk mempertimbangkan, Ada jarak yang sehat dan antara tetap dirinya ada dan ruang untuk penilaian belajar luar, dari bukan perspektif untuk lain, menjauh tanpa tetapi harus untuk tetap kehilangan jernih. pijakan. Dalam Dalam kondisi kejernihan ini, itu, seseorang seseorang mulai hidup dengan cara memahami yang bahwa lebih tidak selaras. semua hal perlu Tidak lagi direspons terpecah secara antara emosional. apa yang dirasakan Banyak dan hal apa yang yang cukup ditampilkan. dilihat, dipahami, Tidak lalu lagi dilepaskan. terbagi antara apa yang Tidak semua diyakini komentar dan apa harus yang ditanggapi. dilakukan. Tidak Ada semua kesatuan sikap yang harus perlahan dibalas. terbentuk, dan tidak Kesatuan semua antara situasi harus pikiran, diubah. perasaan, dan Kemampuan tindakan untuk tidak dan terlibat dari secara kesatuan itu berlebihan. muncul kekuatan Ini yang menjadi tidak salah perlu satu dibuktikan. bentuk kedewasaan Kekuatan yang penting. tidak mencari bukan pengakuan, karena menjadi dan tidak kekuatan peduli, yang tidak tetapi bergantung karena pada memahami kondisi bahwa luar, energi memiliki namun batas. tetap lembut, Dan tetap bagaimana terbuka, energi itu digunakan dan tetap manusiawi. akan memengaruhi Perjalanan keseimbangan ini batin. tidak menjauhkan Di sisi seseorang lain, dari kehidupan. kepekaan yang Justru semakin membuatnya lebih tajam hadir, juga lebih membuat sadar dalam seseorang menjalani lebih setiap cepat momen, menangkap lebih peka terhadap ketidaksesuaian, apa yang baik terjadi dalam percakapan, dan lebih dalam mampu lingkungan, merasakan maupun dalam tanpa harus hubungan. terbawa arus. Hal-hal yang dulu Dalam mungkin kehadiran terasa seperti biasa, ini hidup terasa kini lebih menjadi nyata. lebih jelas terlihat. Bukan karena
Karena segala sesuatu dengan jelas tidak selalu berarti harus segala sesuatu dilihat dengan cara yang membiarkan sesuatu tetap sebagaimana adanya. Disinilah perubahan yang larut di dalamnya. Ada kebijaksanaan di dalam memilih untuk tidak ada cara seseorang berhubungan dengan dirinya sendiri dan dalam pilihan-pilihan kecil seperti itulah tatapan yang berbeda kini bukan hanya tentang melihat, namun perjalanan ini juga mengajarkan memahami bahwa tidak hanya tentang memahami tetapi tentang menerima. Ada momen di mana kejelasan hanya tentang menerima, bukan untuk menyerang, menjalani dengan kesadaran yang terus bukan untuk memenangkan. Perjalanan ini tidak membutuhkan kecepatan dan bukan untuk mengubah orang lain, tetapi tidak menjaga keutuhan diri. Dalam momen seperti ini, kehadiran kata-kata yang keluar sederhana berasal dari yang jujur, emosi semata yang terus berjalan, tetapi dari seiring waktu yang mengalirkan tanpa henti, tidak terburu-buru, membawa setiap jiwa pada pemahaman tetapi yang cukup jelas tidak menyampaikan maksud, tetapi selalu bisa dirasakan komunikasi yang berbeda. Sahabat spiritual jiwa lebih sederhana, pada akhirnya
Lebih Perjalanan tenang, ini namun membawa lebih kuat seseorang pada dan lebih jujur pemahaman yang tanpa tidak harus selalu melukai. harus dijelaskan. Seiring waktu, Tetapi cukup seseorang dirasakan juga dalam mulai merasakan keheningan yang bahwa semakin tidak akrab. semua keheningan Tidak ada adalah lagi dorongan kesepian. untuk memastikan Ada keheningan yang bahwa justru segala terasa sesuatu penuh, harus penuh dipahami dengan sepenuhnya, kehadiran, penuh karena dengan ada ketenangan kesadaran, yang hadir, dan penuh Justru dengan ketika rasa yang tidak seseorang perlu dijelaskan. membiarkan sebagian Dalam hal keheningan tetap seperti terjadi, ini, seseorang misteri dapat yang lebih berjalan, mudah terhubung dengan dirinya berdampingan sendiri, dengan kesadaran, mendengar tanpa kehidupan gangguan, terus bergerak merasakan dengan tanpa segala distraksi, dinamika yang dan menyertainya. memahami tanpa Akan tekanan. selalu ada Namun pertemuan tentu yang saja, memberi warna, tidak semua peristiwa keheningan yang terasa menghadirkan nyaman di awal. pelajaran, Ada dan fase di mana momen-momen dia yang terasa menguji asing, ketenangan yang terasa telah dibangun. kosong, atau Namun bahkan di tengah terasa semua menakutkan. itu, ada Karena ruang selama yang ini bisa tetap dijaga, mungkin kebisingan ruang menjadi untuk pelarian kembali yang pada diri tidak sendiri. disadari, tanpa Namun tergesa, ketika tanpa seseorang tekanan. mulai bertahan Dalam dalam ruang keheningan seseorang itu, tidak lagi sibuk perlahan ia mencari menemukan makna di sesuatu luar, yang berbeda, tetapi mulai bahwa merasakan dibalik bahwa diam ada makna ruang yang seringkali ruang hadir untuk dalam melihat cara ia lebih menjalani, jernih, ruang setiap untuk hari, merasakan dalam lebih langkah dalam, yang sederhana, dan ruang untuk dalam kembali kata-kata pada yang diri sendiri terjaga, tanpa gangguan. dan dalam sikap Dalam yang ruang tidak inilah berlebihan. perubahan pada Tidak semua tatapan hari semakin akan matang. terasa ringan, Ia tidak dan lagi tidak sekadar semua hasil dari perjalanan akan pengalaman, berjalan sesuai tetapi harapan. menjadi bagian Namun dari di cara sanalah hidup. letak Cara kedalaman hadir itu terbentuk, cara memahami, bukan dari dan kemudahan cara semata, menjalani setiap tetapi momen dari dengan kemampuan kesadaran yang untuk lebih tetap utuh. melangkah dengan Namun kesadaran. perjalanan ini Bahkan tetap ketika menyisakan keadaan tidak misteri, sepenuhnya karena jelas, semakin ada seseorang ketenangan memahami, dalam menerima semakin bahwa ia tidak semua menyadari hal bahwa harus masih dikuasai, banyak yang belum dan tidak sepenuhnya semua dimengerti, arah harus dan dipastikan. kesadaran ini Bahwa tidak dalam membawa ketidakpastian kepastian pun, melainkan seseorang masih kerendahan bisa hati, berjalan dengan kerendahan kepercayaan hati yang untuk tenang, terus bukan belajar, pada hasil, untuk tidak merasa tetapi paling pada tahu, proses yang dan dijalani untuk tetap dengan terbuka jujur. terhadap Tatapan yang telah kemungkinan berubah baru. tidak lagi hanya Dalam menjadi kondisi cara ini melihat seseorang dunia, tidak lagi tetapi berusaha menjadi mengendalikan cerminan dari segalanya. cara memahami Ia lebih kehidupan, memilih untuk berjalan lebih lembut selaras, dalam menilai, mengikuti alur lebih bijak tanpa dalam kehilangan merespons, arah, dan menerima lebih lapang bahwa dalam tidak semua menerima hal segala yang datang harus dan sesuai pergi, dengan rencana dan untuk mungkin bisa tetap yang bermakna. paling berharga Ada bukanlah ketenangan seberapa dalam banyak yang telah ketidaksempurnaan dipahami, itu, tetapi ketenangan seberapa dalam dalam menerima bahwa seseorang hidup mampu tidak tetap selalu hadir rapi, dalam setiap tidak langkahnya, selalu jelas, menjaga dan tidak ketenangan di selalu tengah mudah kesibukan, dipahami, menjaga namun justru kejernihan dalam di tengah berbagai ketidaksempurnaan suara, itulah, dan kehidupan menjaga semangat terasa lebih nyata, meskipun tidak lebih semua berjalan manusiawi, sesuai dengan lebih yang jujur, diharapkan, dan karena lebih dekat setiap dengan hari esensi tetap yang membawa sebenarnya. kesempatan, tatapan yang Kesempatan berbeda untuk kini memperbaiki tidak cara lagi hanya melihat, tentang perubahan, kesempatan untuk tetapi memperhalus tentang cara kedalaman merasakan, yang terus dan berkembang. kesempatan Ia untuk menjadi menjalani cermin dari hidup dengan perjalanan lebih yang sadar, tidak selalu tanpa terlihat, harus terburu-buru menjadi tanda menjadi dari sesuatu proses yang yang tidak berbeda. selalu Semoga diceritakan, setiap langkah dan yang menjadi dijalani simbol tetap dari menemukan kesadaran arah yang yang terus baik, tumbuh, meskipun tanpa perlu tidak selalu diumumkan. terlihat dengan Dan jelas. dalam semua Semoga ini, setiap proses seseorang yang tidak lagi dilalui mencari tetap untuk memberi menjadi kekuatan, sesuatu yang luar meskipun biasa. tidak selalu Ia terasa cukup mudah, menjadi dan dirinya semoga sendiri, semangat untuk dengan terus segala melangkah proses tetap hidup dengan dalam segala bentuk yang perubahan, sederhana namun dan dengan tulus. segala Semoga dinamika yang hati tetap menyertainya, tenang dalam karena menghadapi dalam perubahan, keaslian itulah dan pikiran ada tetap ketenangan jernih yang dalam tidak menentukan arah. tergantikan. Semoga Dan dalam setiap jiwa ketenangan diberi itu, ruang untuk bertumbuh perjalanan dengan terus caranya berjalan, sendiri, tanpa tidak harus terburu-buru, dibandingkan, tidak tertahan, tanpa harus tapi dipaksakan. mengalir dengan ritme Doa yang yang semakin tenang dipahami. beriring. Meskipun Semoga tidak setiap selalu langkah dijelaskan, dipenuhi dengan kedamaian, sahabat spiritual jiwa, setiap perjalanan pada membawa akhirnya, pemahaman, pada perubahan setiap yang hari terjadi dalam menghadirkan diri tidak kekuatan selalu yang perlu cukup diumumkan, untuk dijalani, tidak pula dengan harus penuh dipahami oleh kesadaran. semua orang. Sampai jumpa Ia di cukup video dirasakan selanjutnya sebagai sesuatu yang mengalir pelan namun pasti, membentuk cara pandang yang lebih jernih, dan kehadiran yang lebih tenang. Tatapan yang telah berubah kini bukan lagi sekadar cara melihat dunia, tetapi juga cara menerima kehidupan apa adanya. Tidak semua harus sempurna untuk bisa dijalani dengan damai. Tidak semua harus jelas untuk bisa dilangkahkan dengan yakin. Dan tidak semua harus dimengerti untuk bisa dirasakan maknanya. Ada ketenangan yang lahir dari penerimaan seperti ini, ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar, tetapi tumbuh dari dalam. Dari cara seseorang memaknai, dari cara ia merespons, dan dari cara ia tetap menjaga keseimbangan dalam berbagai situasi. Dalam keseharian yang sederhana, perubahan ini mulai terasa semakin nyata dalam cara seseorang berbicara yang lebih tenang, dalam cara ia mendengarkan tanpa terburu-buru, dan dalam cara ia menjalani hari tanpa terlalu banyak beban yang tidak perlu. Namun kehidupan tetap berjalan dengan segala dinamikanya. Akan selalu ada hal-hal yang tidak terduga, akan selalu ada momen yang menantang, dan akan selalu ada peristiwa yang menguji cara pandang yang telah terbentuk. Namun di tengah semua itu ada ruang untuk tetap kembali pada kesadaran. Kesadaran untuk tidak larut sepenuhnya. Kesadaran untuk tetap melihat dengan jernih. Dan kesadaran untuk tetap melangkah. Meskipun tidak semua terasa mudah, karena pada dasarnya setiap hari adalah kesempatan baru. Kesempatan untuk melihat dengan cara yang berbeda. Kesempatan untuk merespons dengan lebih bijak. Dan kesempatan untuk menjalani hidup dengan lebih utuh, tanpa harus terburu-buru mencapai sesuatu yang belum tentu benar-benar dibutuhkan. Perubahan pada tatapan mungkin tidak selalu terlihat oleh semua orang. Namun bagi yang merasakannya, ia menjadi bagian dari perjalanan yang terus hidup mengalir, berkembang, dan membawa pemahaman yang semakin dalam.
Dan mungkin bukan tentang seberapa jauh seseorang telah berubah, tetapi tentang bagaimana ia tetap menjaga kehadiran itu dalam setiap langkah kecil yang dijalani, menjaga ketenangan di tengah kesibukan, menjaga kejernihan di tengah kebisingan, dan menjaga semangat, meskipun keadaan tidak selalu sesuai harapan. Karena dalam perjalanan yang panjang ini, yang terpenting bukanlah kecepatan melainkan kesinambungan. Bukan tentang seberapa tinggi, tetapi tentang seberapa dalam seseorang memahami dirinya sendiri. Semoga setiap langkah yang diambil tetap membawa arah yang baik, meskipun tidak selalu terlihat jelas. Semoga setiap proses yang dijalani tetap memberi kekuatan, meskipun tidak selalu terasa ringan. Dan semoga setiap hari yang dilalui tetap menyimpan makna, sekecil apapun itu. Semoga hati tetap lembut dalam menghadapi berbagai keadaan, dan pikiran tetap jernih dalam menentukan arah. Semoga semangat untuk terus melangkah tetap terjaga, tanpa harus memaksakan, tanpa harus membandingkan. Doa yang tenang teriring, semoga setiap jiwa diberi ketenangan dalam langkahnya, kejernihan dalam pandangannya, dan kehangatan dalam hatinya. Semoga setiap perjalanan menemukan maknanya, dalam cara yang paling sederhana namun paling dalam. Sampai jumpa di video selanjutnya.